Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah ngopi bareng IKADI, ngaji online pagi bersama IKADI DIY yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama hadir dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis Zoom meeting ini dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menambahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok suri tauladan kita, panutan kita, uswatun hasanah, contoh terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan kita berharap semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaah dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini Kamis 10 Maret 2022 acara ngopi bareng IKADI edisi 28 insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Ma'ruf Amari LCMSI, dan insya Allah pagi hari ini kita akan mengambil tema fikih puasa atau fikih Ramadan, yang mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa mendapatkan dan memperkuat, menambah ilmu berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari tim IKADI DIY senantiasa terus tetap mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mendukung program dakwah IKADI DIY dengan infak melalui tautan ikadidiy.com/donasi dakwah atau langsung transfer ke BSI nomor rekening 7788888583 atas nama LWI, Lembaga Wakaf IKADI. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama kita menyimak materi dari Ustadz Ma'ruf nanti, jika ada pertanyaan, ada tanggapan, diskusi, silahkan nanti dituliskan di kolom komentar, kolom chat di Zoom meeting ini. Dan insya Allah di akhir acara ini nanti kita akan ada tanya jawab. Insya Allah akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja untuk acara kita pagi hari ini, fikih Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ma'ruf Amari. Kepada beliau Ustadz Ma'ruf Amari kami persilahkan. Audionya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia yang telah diberikan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan nikmat karunia pada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang mulia ini di bulan Sya'ban ya, kita bertemu untuk membahas ya atau mempelajari tentang fikih Ramadan, karena tidak lama lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada orang-orang atau umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan share screen ya. Baik, dalam kesempatan pagi ini saya tidak menjelaskan secara detail fikih puasa, karena saya yakin bahwasanya Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui. Nanti dalam tanya jawab monggo silakan ditanyakan ya, kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Saya menyampaikan beberapa hal ya tentang keutamaan puasa, lebih itu ya tentang keutamaan puasa dan hikmah daripada ibadah puasa itu. Nah, secara bahasa bahwasanya puasa itu adalah al-imsak. Ya, al-imsak itu artinya adalah menahan ya. Jadi inti dari puasa itu adalah menahan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang menahan ini ya dengan bahasa, dengan lafal puasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Maryam ya. Beliau mengatakan ini nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar kepada Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala sauman, untuk berpuasa ya. Nah, di sini puasa yang dimaksud oleh Maryam itu bukan puasa tidak makan, tidak minum, tetapi puasa dari al-kalam, imsakan anil kalam. Jadi menahan untuk berbicara, dia diam terus itu ya. Nah, ini puasa ya. Jadi inti daripada puasa itu adalah menahan ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, esensi al-imsak, menahan ini harus kita jalani, harus kita bangun dalam berpuasa itu. Jadi bukan hanya al-imsak anil mufattirat ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama definisi puasa itu ya, tidak hanya menahan dari hal-hal yang membatalkan, dalam hal ini adalah tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tidak hanya itu ya, tetapi al-imsak dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam definisinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wal maksud bihi huna, yang dimaksud dari al-imsak yang menahan di sini itu adalah al-imsak anil mufattirat, menahan dari hal-hal yang membatalkan. Apa saja membatalkan? Ya, secara umum ya tadi makan, minum, hubungan suami istri ya, secara umum itu. Tetapi juga ada al-mufattirat. Apa mufattirat? Dari pahala ya, omongan ya, tindakan,
dan lain sebagainya. Jadi al-imsak di sini ini adalah esensinya menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang dilarang ya, yang boleh saja itu dipaksa untuk dihindari ya, untuk dilarang. Ya, tadi makan, minum, hubungan suami istri semuanya halal ya. Makan halal, minum boleh gitu ya. Kumpul suami istri boleh gitu ya. Tetapi dalam rangka berpuasa itu semuanya ditinggalkan al-imsak gitu ya. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'aniyati, yang diikuti oleh niat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya pengaruh ya dari puasa pada diri kita itu adalah kita membiasakan diri untuk al-imsak ya, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berpuasa dan kemudian orang itu tetap menjalankan yang dilarang ya, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya ya sah secara lahiriah, sah asalkan dia tidak makan, tidak minum, tidak kumpul ya sah, tapi pahalanya tidak didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kami shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash ya. Jadi betapa banyak orang yang tidak mendapatkan pahala berpuasa kecuali hanya apa? Hanya lapar dan dahaga. Karena apa? Karena al-imsaknya itu nggak sempurna ya. Al-imsaknya itu nggak utuh ya, hanya al-imsak dalam hal-hal yang fisik ya, yang yaitu tadi tidak makan, tidak minum, ya tidak kumpul suami istri. Tapi apa? Yang lain tetap aja di jalan itu ya, marah-marah, tetap jalan, gunjing, tetap jalan, ya, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertengkar juga jalan, ya. Jadi inti daripada puasa itu ya menahan, ya, termasuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi membiasakan diri ya, pengaruhnya dalam pribadi kita itu adalah menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ulangi lagi, batasan waktu dari puasa itu adalah min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar ya. Terbitnya fajar itu ya secara garis besar ya adzan subuh itu ya, adzan subuh yang tepat ya, bukan adzan subuh yang belakang atau yang depan, itu adzan subuh ya. Bukan adzan awal ya, bukan pernyataan al-imsak, bukan ya, tetapi waktu masuk sholat subuh ya, atau adzan subuh ya, itu tulu'ul fajri. Jadi kalau umpamanya ada kumandang al-imsak gitu ya, maka itu belum tulu'ul fajri, belum itu ya, belum terbit fajar ya. Pada zaman Nabi SAW, pada bulan puasa ini ada dua muadzin ya, ada dua muadzin ya. Muadzin pertama, kata Nabi SAW, setelah muadzin pertama, Nabi mengatakan, makanlah, silakan minum, sampai azan yang kedua. Nabi menyebutkan nama sahabat ya, azan pertama, azan kedua menyebutkan sahabatnya itu ya. Nah, jadi kalau masih azan pertama ya, itu masih boleh makan, boleh minum. Ya, kenapa dikatakan imsak ya? Nah, bagi yang sudah makan, sudah minum, ya hendaklah untuk kemudian berhati-hati. Yang belum makan, belum minum silahkan, tapi juga tetap hati-hati, gitu ya. Nah, jaraknya berapa? Pada zaman Nabi SAW, jarak antara azan pertama dan azan kedua itu adalah bacaan Al-Quran 50 ayat. Ya, nah kira-kira 10 menit lah kira-kira ya. 10 ayat Al-Quran yang tidak panjang tapi juga tidak pendek banget. Nah, diiringi dengan niat ya. Nah, ini penting niat ini ya. Membedakan antara dia puasa atau dia
tidak sekedar tidak makan, tidak minum. Ya. Nah, kapan niatnya itu? Ya. Nah, di sini para ulama beda pendapat. Ada yang di awal, cukup di awal, ada yang tiap malam. Ya, monggo. Kalau umpamanya amannya, pilih amannya ya tiap malam. Tapi para ulama mengatakan, sebagian mengatakan cukup di awal puasa, awal Ramadan. Karena puasanya puasa Ramadan yang dijalankan secara harian. Begitu logikanya ya. Monggo yang biasa tiap malam, monggo yang kemudian di awal puasa juga monggo. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan puasa. Ya, luar biasa keutamaan puasa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak berikan judul satu persatu karena dalam satu hadis ini temanya banyak gitu ya, keutamanya dalam satu hadis itu banyak sehingga saya kasih judul tiap keutamaan ini agak susah gitu ya. Nah, makanya langsung saja saya sampaikan hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Allahu," Allah berfirman. Jadi ini yang disebut dengan hadis qudsi, ya. Hadis qudsi. Nabi mengatakan qala Allah, ya, tapi ini tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya, ini adalah redaksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Redaksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dengan menggunakan lafal qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Kalau hadis biasa, Nabi mengatakan qala Rasulullah SAW, terus langsung isi dari hadis. Kalau ini diawali dengan qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Jadi ini adalah hadis qudsi dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Jadi ini jelas hadisnya sahih dan ini adalah hadisnya hadis qudsi. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amali ibni Adam lahu." Seluruh amalan Ibnu Adam, aktivitasnya itu ya, itu untuk dirinya sendiri, ya, pahalanya untuk dirinya sendiri. Ya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu ya untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzibi, dan saya sendiri yang membalasnya, gitu ya. Wa ana ajzibi, dan saya sendiri yang balasnya. Berapa Allah balas? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan berapa banyaknya ya pahala orang yang berpuasa. Ini artinya apa? Tidak terhingga, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam apa yang kita ketahui, al hasanatu bi asyri amsalihha, ya, ila sab'ati dhifin gitu ya. Jadi kalau dalam hadis yang lain itu kebaikan itu 10 kali lipat ya, sampai pada 700 kali lipat. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan lipatan-lipatan itu. Ya terserah Allah ya. Berapapun Allah Subhanahu wa taala akan membalas puasa orang tersebut. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah tameng ya. Nah, seperti halnya kalau orang berperang itu menggunakan tameng ya. Nah, puasa ini tameng gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tameng dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berpuasa. Ya, jadi kalau umpamanya dia berpuasa dan tetap melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya, maka apa gunanya dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan suami istri? Maka puasa ini adalah tameng untuk menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan apabila seseorang dari kalian berpuasa di hari itu, fala yarfus ya, maka jangan berbicara pembicaraan yang tidak senonoh ya. Rafas itu ya, perbicaraan yang hubungannya dengan suami istri ya, pokoknya pembicaraan yang tidak senonoh gitu ya. Wala yaskhaf, dan tidak pula bertengkar ya.
Jadi pada saat orang berpuasa, omongannya terkontrol, ya, kemudian dia tidak bertengkar. Fa insa bahu ahadun, kalau ada orang yang mencaci, ada orang yang mencela, ada orang yang menghina, au qatalahu, atau bahkan ya ini sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsiynya, kalau ada orang yang bunuhnya pun falyaqul inni mur'un shaimun, saya adalah orang yang sedang berpuasa, ya. Jadi luar biasa menahan batinnya, menahan dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tersebab apa? Tersebab puasa, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin saya sampaikan dalam tema ini bahwasanya sementara kita fokus pada tidak makan, tidak minum, itu sebenarnya itu bagian daripada berpuasa. Nah, ada bagian yang kadangkala kita perhatiannya kurang, ya, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan perilaku, hubungannya dengan kejiwaan, ya. Nah, ini hadis ini atau hadis-hadis berikutnya itu berkenaan dengan hal-hal yang tadi, ya, hubungannya dengan kejiwaan, batin, ya, qalbi, itu ya, maknawiyah, itu ya. Waladzi nafsu Muhammadin biyadi, dan demi zat, ya, diri Muhammad ada di tangannya. Maksudnya demi Allah, gitu ya. La khalufu famis shaim atyab, ya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala min rihil miski, dari wanginya minyak misik. Nah, minyak misik itu ya luar biasa wanginya, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi baunya mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah jauh lebih wangi ketimbang minyak wangi yang paling wangi. Kira-kira begitu, ya Bapak Ibu. Sekalipun secara lahiriah ya kita menyadari bahwasanya bau orang yang berpuasa itu kurang sedap, ya. Tetapi sekali lagi bukan kemudian dengan itu tidak berpuasa. Karena apa? Karena baunya orang yang berpuasa itu jauh lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan minyak wangi yang paling harum. Lis-shaimi farhatan, ya. Bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, ya, idza aftara fariha. Apabila berpuasa dia bahagia, dia senang, ya. Kumpul dengan keluarga, makan, ya, untuk iftar, ya, atau di masjid bareng-bareng, luar biasa, dan ini tidak pernah terjadi, ya, kecuali pada saat orang itu berpuasa, gitu ya. Ya, apapun yang dimakan, apapun yang diminum, kalau dia bareng-bareng, ya, umpamanya hanya sekedar air, ya, dan itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada kurma, ya air, gitu ya. Kalau bareng-bareng nikmatnya luar biasa. Dari lapar dan dari haus seharian, kemudian makan seteguk air, tuh nikmatnya luar biasa, ya. Wa idza laqiya rabbahu, dan apabila dia bertemu dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, fariha bisawmi, maka dia berbahagia dengan puasanya. Ya, bahagianya bagaimana? Itu tadi Allah Subhanahu wa taala balas, ya, orang yang berpuasa itu tidak ada batasan Allah Allah akan balasnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan hadisnya pun hadis qudsi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun, ya, as-siyamu junnatun fala yarfa wala yajhal wa in imra'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marrataini, inni shaimun marrataini, dua kali. Walladzi nafsi biyadi la khalufu famis shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzibi wal hasanatu bi asyri amsalih.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan hadis ini dari hadis yang sebelumnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu berlipat 10 kali. 10 kali misalnya, ya. 10 kali misalnya. Jadi kalau umpamanya orang sholat, ya, orang sholat, ya, atau orang sedekah, ya, orang sedekah 10.000, maka 10.000 itu dilipatkan 10 kalinya, ya, menjadi berapa? Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 100 kali lipatnya, ya. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan itu, ya, wa ana ajzibihi, ya. Terutama dalam hadis qudsi tadi itu tidak menjelaskan berapa Allah Subhanahu wa taala akan balas, ya. Nah, sementara kebaikan-kebaikan secara umum itu bi asyri amsalihha, dengan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan, ya. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah la yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imun fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Walafdzu lahu. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu, Bapak Ibu, ya, nanti di surga itu ada pintu, ya. Nah, tentunya ini nanti di surga bayangannya, ya, seperti yang dikatakan dalam hadis ini, nanti di surga itu ada beberapa pintu, ya. Nah, salah satunya itu ada pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan, ya. Pintunya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini adalah pintu yang khusus bagi orang yang berpuasa. Yang tidak berpuasa nggak boleh masuk pintu Ar-Rayyan. Nah, ini artinya apa? Ini adalah pintu khusus, ya. Kalau yang lain-lain untuk siapa saja, tapi pintu Rayyan ini dikhususkan untuk orang yang puasa, ya. Yadkhulu minus shaimuna yaumal qiyamah, di mana orang-orang yang berpuasa itu pada hari kiamat masuk ke pintu itu, melalui pintu itu. La yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum. Kalau ada orang yang tidak puasa, ya, masuk surga nggak boleh lewat pintu itu. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada akhirnya orang yang Muslim, siapapun orang Muslim itu, ya, siapapun orang Muslim itu, di sini menunjukkan ada orang Muslim yang tidak puasa, tapi dia pada akhirnya masuk surga, ya, karena semua orang yang beriman, orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apapun kelakuannya, gitu, ya, apapun kelakuannya, pada akhirnya masuk surga. Ya. Nah, ini keutamaan akidah, keutamaan 2 kalimat syahadat. Itu siapapun orangnya yang beriman, yang mengatakan 2 kalimat syahadat, dan apapun kelakonannya, ya, kelakonannya guys macam-macam, ya Bapak Ibu, ya. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya ya kurang tepat, apapun perbuatannya itu, ya, apapun kelakonannya, itu lebih tepat itu, ya. Apapun kelakonannya, pada akhirnya masuk surga. Nah, cuma dia tidak masuk pintu Rayyan. Karena apa? Karena pintu Rayyan itu khusus untuk yang berpuasa. La yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum. Ya. Yang tidak berpuasa nggak masuk. Yuqalu, di saat itu dikatakan ainas shaimun. Mana orang-orang yang berpuasa? Fayadkhulu minhu, fayadkhuluna minhu. Maka mereka orang-orang yang puasa itu masuk, ya, di pintu Ar-Rayyan itu, ya. Fa idza dakhala akhiruhum, ya, maka apabila orang yang terakhir di antara mereka itu masuk, ya, ughliqa, maka ditutup pintu Rayyan itu, ya. Ditutup, falam yadkhul minhu ahadun. Enggak ada lagi orang yang masuk dari pintu Ar-Rayyan, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi luar biasa.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada pintu spesial ya bagi orang yang berpuasa. Baik, yang keempat ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallah bidzalikal yaum wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan." Rawahul Bukhari wa Muslim ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari Imam Muslim ini, barang siapa yang mamin abdin, tidak ada satu orang pun ya yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah jauhkan dengan puasa sehari itu wajahnya dari api neraka. Ya, sab'ina kharifan ya. 70 tahun gitu ya. Ya. Jadi luar biasa perjalanan yang sedemikian jauh, sedemikian panjang. Ya. Jadi luar biasa pahala orang yang berpuasa. Yang kelima dari Umamah, dari Abi Umamah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Abu Umamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadaku dengan satu amalan yang memasukkanku kepada surga. Qala Nabi bersabda, alaika bisiyam, ya berpuasalah. Fa innahu la idla lahu, enggak ada gantinya. Enggak ada padanannya, gitu ya. Jadi orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, niat ikhlas karena Allah, maka dia akan masuk surga. La idla lahu, kata Nabi. Enggak ada bandingannya, enggak ada gantinya. Ya. Summa ataitu asani, kemudian saya datang lagi untuk yang kedua kalinya. Faqala li, maka Nabi mengatakan kepadaku, alaika bisyam, ya berpuasalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syu'aib Al-Ara'ud mengatakan hadisnya sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Jadi Bapak Ibu, amalan apapun itu tidak ada yang bisa memadani puasa ya. Dan puasa itulah yang masukkan kita ya kepada surga sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu nanti akan menjadi syafaat ya bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, berkatalah puasa itu, ai Rabb, ya Allah, mana'tu at-ta'am wasyahwat bin nahar. Ya Allah, di siang hari saya cegah dia, saya larang dia untuk makan dan keinginan-keinginannya yang lain ya di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka berikan aku syafaat untuk dia pada hari kiamat. Wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an juga mengatakan, mana tahun naum bil laili, saya tahan dia dari tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka berikan aku syafaat kepada dia fihi di dalam hari kiamat itu. Qala fayashfa'an, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan keduanya itu akan menjadi syafaat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Syekh Al-Albani mengatakan sanadnya dhaif ya. Sanadnya dhaif karena apa? Ibnu Luhai'ah ya. Nah, Ibnu Luhai'ah ini adalah seorang orang baik itu ya, seorang ulama tetapi banyak lupanya ini ya. Ibnu Luhai'ah ini. Oleh karenanya kemudian para ulama mengatakan hadisnya dhaif ya. Nah, kalau tadi keutamaan puasa secara umum, sekarang keutamaan puasa khusus bulan Ramadan. Ya. Khusus di bulan Ramadan. Ada beberapa hadis, Bapak Ibu, ada 3 hadis yang saya sampaikan berkenaan dengan ini. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Rawahul Bukhari wa Muslim.
Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shama Ramadhana, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, ya, karena keimanan, waktu saban dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia diampuni dosa-dosa ma taqaddama min dzambi, yang sudah berlalu. Ya. Jadi dosa-dosa yang sudah berlalu itu dihapus dengan puasa bulan Ramadan. Ya. Dan kita sebagai manusia, ya, tidak lepas dari dosa dan salah. Gitu ya. Oleh karenanya yang bisa menghapus dosa yang sudah berlalu itu diantaranya adalah puasa Ramadan. Wa man qama lailatal qadri, dan barang siapa yang melaksanakan salat, ya, qama lailatul qadri, melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar, imanan, dengan keimanan dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia diampuni dosa-dosa yang sudah berlalu. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian keutamaan yang kedua dari puasa bulan Ramadan, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salat yang 5 waktu itu dan Jumat kepada Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah mukaffirat, ya, penghapus dari dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Kalau dosa-dosa besar itu dihindari, ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, puasa Ramadan kemarin dengan Ramadan ini, itu tatkala ada perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan di antara keduanya, itu akan dihapus dengan puasa Ramadan itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, an Abi Hurairah qala lamma hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Rawahu Ahmad qala Syu'aib al-Na'ud sahih wa hadza isnadu rijaluhu rijalu syaikhaini, ya. Wa hadza isnadu rijalu syaikhaini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, tatkala Ramadan datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, ya, adalah bulan yang penuh dengan berkah, ya. Dan itu kita saksikan, ya Bapak Ibu, bulan Ramadan itu beda banget dengan bulan-bulan yang lain, ya. Syahrul mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasanya, ya. Tuftahu fi abwabul jannah, pintu-pintu surga itu akan dibuka, ya. Nah, ini tadi, ya, menjelaskan orang yang berpuasa itu masuk pintu surga, pintu rayyan, ya. Nah, di sini disebutkan abwabul jannah, berarti surga itu memiliki pintu-pintu yang banyak, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Karena apa? Pintu-pintu yang banyak agar tidak berdesakan, Bapak Ibu, ya. Ya. Yang melakukan ini pintunya ini, yang melakukan ini pintu ini, dan khusus untuk puasa pintunya pintu ar-rayyan, ya. Tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabul jahim, dan neraka pun juga ada pintu-pintu yang banyak, gitu, ya, bukan hanya satu juga. Karena ini berarti apa? Yang masuk neraka jahim itu juga banyak, ya, pintu-pintunya
Sehingga banyak pula ya Bapak Ibu. Kalau sedikit pintunya satu udah cukup. Nah ini pintunya banyak. Nah pintu-pintu neraka jahim itu ditutup pada bulan Ramadan. Waktu kalau fi syayatin, setan-setan dibelenggu. Ya. Nah ini luar biasa peluang untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan pahala di bulan Ramadan itu luar biasa. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maksimalkan kebaikan di bulan Ramadan ya. Tuftahu bihi fihi abwabul jannah ya. Ini menunjukkan peluang orang melakukan kebaikan itu sangat besar ya. Waktu gelaku fi abwabul jahim, peluang untuk orang melakukan kemaksiatan itu sangat kecil sekali ya. Waktu ghalu fi syayati. Nah, jadi kalau orang itu memiliki semangat untuk melakukan kebaikan, insya Allah didapatkan ya. Tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabul jahim wa tughallu fi syayatin ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari masyarakat kita itu ada yang luar biasa menghormati bulan Ramadan ya. Karena bulan Ramadan bulan istimewa, syahrul mubarak. Ya. Nah, sebagian dari kita ya. Nah, dan ini banyak ya, yang ini banyak bahwasanya kalau siang sudah tidak jualan ya. Baru jualan itu menjelang buka puasa ya. Sampai kemudian waktu sahur. Itu ya. Nah, jadi malam harinya mungkin ngeder gitu ya. Buka warungnya itu ya. Atau kemudian tengah malam tutup, nanti menjelang sahur buka, siang hari tutup semuanya. Ya. Nah, urusan orang yang kemudian ini butuh makan siang hari dan seterusnya, yaitu biarkan saja dia nanti akan cari solusi sendiri. Dia masak atau apa. Tapi bagi orang yang memiliki semangat untuk mendapatkan syahrul mubarak tadi itu, ya keberkahan di bulan Ramadan, dia maksimalkan ya Ramadan itu untuk kebaikan-kebaikan. Ada juga Bapak Ibu ya, yang saya dapatkan itu bulan Ramadan tutup total warungnya. Ada juga begitu ya. Dia fokuskan untuk puasa ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Jadi nggak sempat lagi dia buka warung. Ya. Nah, monggo saja ya Bapak Ibu. Nah, begitu pula kita ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ya, untuk memaksimalkan bulan Ramadan itu untuk meraih keberkahannya, untuk meraih kebaikannya ya. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ya. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syu'aib Ar-Ra'ud mengatakan hadis ini sahih. Ya, sekalipun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi kata Imam Syu'aib Ar-Ra'ud, hadis ini para perawinya adalah para perawi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, rijaluhu rijalus syaikhain. Semua perawinya adalah perawi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi Imam Bukhari, Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi yang dimuliakan oleh Allah, banyak hal-hal ya aktivitas bulan Ramadan, amalia bulan Ramadan itu upaya untuk mendapatkan bulan Ramadan sebagai bulan yang mubarak. Ya. Ada yang tilawah, ya, ada yang qiyamul lail, ada yang sedekah, ada yang memberikan iftar dan lain sebagainya. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tadi yang saya sampaikan, as-saumu as-siyamu al-imsak. Puasa itu adalah menahan. Gitu ya. Menahan dari hal-hal yang tidak hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian memaksimalkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ya, dalam hadis yang tadi kita baca al-hasanatu bi asyri amsalih. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum puasa ya, hukum puasa Ramadan dan wal aslu fi masyru'iyatihi dan dasar-dasar
atau dalil-dalil disyariatkannya puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah ya, pada tahun kedua Hijriah. Jadi masih awal-awal ya, masih awal-awal hijrah Nabi SAW. Wa huwa ruknur rabi' min arkanil Islam. Ini merupakan rukun yang kelima, rukun yang keempat ya. Ada pula hadis yang mengatakan rukun yang kelima ya. Yang jelas ini salah satu daripada rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Wal aslu fi fardiyatihi alkitab was sunnah wal ijma' wal maqbul. Nah, dasarnya dasar diwajibkannya puasa ini disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis ya, disebutkan pula ijma' para ulama, dan secara nalar juga menunjukkan puasa ini sesuatu yang wajib ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ancaman bagi orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah yang ia marfu'kan hadis ini tanpa menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Wa rafa'ahu ya. Oh, berarti di sini rafa'ahu berarti beliau ya Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aftara yauman ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man aftara yauman, barang siapa yang tidak berpuasa yauman, sehari saja, min Ramadan, di bulan Ramadan, min ghairi udhrin, tanpa ada alasan, wala maradin, dan tidak pula karena sakit ya, lam yaqdihi siyamud dahrin, siyamud dahr, maka tidak akan bisa mengganti puasa setahun. Wa in shamahu ya, sekalipun dia melakukan puasa itu ya. Jadi ini ancaman Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq ya. Hadis mu'allaq ini adalah hadis yang an-annya itu tidak disebutkan oleh Imam Bukhari ya. Ya, jadi Imam Bukhari cuma mengatakan an Abi Hurairah rafa'ahu gitu aja ya. Nah, tanpa menyebutkan an fulan. Ini namanya hadis mu'allaq ya. Dan itu beberapa kita dapati dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang puasa sehari saja min Ramadan ya, di bulan Ramadan, tidak berpuasa, min ghairi uzrin, tanpa ada alasan dan bukan karena sakit, maka lam yaqdihi siyamud dahri, puasa setahun tidak akan bisa menggantikan sekalipun dia lakukan itu ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Ibnu Majah, oleh Abu Dawud ya. Syekh Al-Albani mengatakan sanadnya dhaif fi dha'fi Ibnu Mutawwis ya. Nah, jadi hadisnya ini diriwayatkan oleh para perawi hadis ya, tadi itu hadisnya dhaif, tetapi Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya secara mu'allaq ya. Qala Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi mengatakan wa indal mu'minin muqarrar ya, ada ketetapan ya di kalangan para ulama, annaman taraka shauma Ramadan, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan bila maradin, bukan karena sakit, annahu syarrun minaz zani, dia lebih jahat ya, lebih buruk daripada penzina, wa mudminul khamr, dan dibandingkan dengan orang yang minum khamr ya, kecanduan khamr. Bal yusyakuna fi islami, bahkan diragukan keislamannya. Wa yadhunnuna bi az-zandaqah ya, dan ya dia disangka orang yang zindik ya, wal inhilal, dan orang yang melakukan penyelewengan ya. Ini saya sebutkan dari Sesabik. Imam Az-Zahabi mengatakan demikian. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang Allah berikan pahala yang melimpah, kebaikan-kebaikan yang luar biasa di bulan Ramadan, maka kita manfaatkan, kita maksimalkan bulan Ramadan itu. Jadi sangat naif Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang sedemikian rupa itu,
kok masih ada orang yang tidak puasa Ramadan, ya. Ini sangat disayangkan sekali, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Berarti ya perlu ya orang tersebut untuk membersihkan dirinya, ya, membersihkan dirinya dari apa? Dari terutama hubus syahwat, hubus dunya, gitu ya. Nah, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena waktunya juga sudah mepet, tinggal beberapa menit. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Jazakumullah khairan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khair Ustadz Ma'ruf Amari yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, ini ada beberapa pertanyaan Ustadz, saya bacakan ya. Yang pertama dari Pak Anhar Sanusi. Assalamualaikum Ustadz, maaf saya mau bertanya. Ada doa untuk berdoa agar diberkahi bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana. Pertanyaannya, apakah itu hadis atau perkataan ulama? Terima kasih. Monggo Ustaz langsung mawon. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan doa, yaitu doa itu bisa dari hadis, bisa ucapan para ulama, bisa kita buat sendiri. Silakan saja ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Doa yang baik-baik itu silakan dipanjatkan. Bahkan ya, para ulama mengatakan hal-hal yang sedemikian rupa kalau untuk ada di dalam hadis dan hadisnya itu dhaif, monggo dilaksanakan tidak apa-apa, dengan catatan tanpa meyakini itu adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi melaksanakannya boleh dalam fadhailul a'mal. Itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hal-hal yang baik ya itu monggo silakan ya. Jangankan ada dalilnya, tidak ada dalilnya pun boleh ya dilaksanakan ya. Tanpa memandang apakah itu sahih atau tidak sahih, itu dipersilahkan ya. Begitu Bapak Ibu secara umum ya, berkenaan dengan fadhailul a'mal termasuk doa ya. Doa itu termasuk fadhailul a'mal karena permintaan-permintaan yang baik ya. Monggo silakan. Lanjut Ustaz ya. Yang kedua, maksud manusia yang berpuasa yang masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan itu, apakah yang berpuasa dalam bulan Ramadan saja ataukah ahli puasa selama hidup baik wajib maupun sunnah seperti Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, puasa Daud dan lain-lain. Mohon penjelasan Ustaz. Monggo. Ya. Jadi hadis tadi itu tidak merinci ya seperti yang ditanyakan. Jadi Nabi SAW, siapa yang berpuasa silakan masuk itu ya. Tidak khusus orang yang puasa Ramadan. Terlebih puasa Ramadan tentunya ya. Tentunya ya. Jadi kalau orang yang berpuasa sunnah dan tentunya dia puasa Ramadan, silakan masuk pintu Ar-Rayyan ya. Jadi di dalam hadis itu atau hadis yang lain tidak menjelaskan ini khusus yang Ramadan, ini yang bukan Ramadan, tidak. Tetapi Nabi mengatakan ainas shaimun ya. Sapa sing poso, sapa sing poso ya. Baik puasa sunnah, puasa Ramadan kan itu ya. Nah, tentunya kalau dia puasa sunnah, dia puasa Ramadan. Itu ya. Jadi kalau orang berpuasa Ramadan masuk dalam kategori shaimun. Gitu ya. Jadi siapa saja yang puasa maka dia masuk pintu Ar-Rayyan ya. Ya. Syukur kalau orang itu melaksanakan puasa-puasa sunnah yang lainnya ya. Baik. Baik. Lanjut lagi Ustaz. Nggih, monggo. Dari Pak Arif Munandar, di sekitar saya ada masjid yang terdekat yang selalu mendahului azannya 2-3 menit sebelum waktunya. Apakah kita harus mengikuti azan tersebut dalam berbuka atau batas sahur, atau kita mengikuti jam azan yang sesuai waktu setempat yang kita yakini tepat waktunya? Matur nuwun. Oke, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita tahu ya, kalau kita tahu ada masjid yang mendahului, ya, ada masjid yang mendahului dari jadwal. Ya sudah, kita ikuti jadwal yang sah, gitu ya, jadwal yang resmi. Ya. Jadi kalau umpamanya jadwalnya jam 4:20 umpamanya ya sudah, itu jadwalnya. Kita mengikuti jadwalnya. Oleh karenanya tadi saya sampaikan ya, yang diikuti itu adalah azan yang sesuai dengan imsakiyah, ya, sesuai dengan imsakiyah. Kalau imsakiyahnya sudah tepat, ya itu yang kita ikuti. Ya. Tidak maju, tidak mundur. Gitu ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi kalau umpamanya ada yang maju sampai 5 menit, ya udah nggak usah dianggap, karena ini sudah mafhum di kalangan masyarakat tersebut, ya. Gitu. Kalaupun toh ada yang masih menyelesaikan minumnya, monggo silakan. Kalau memang ya masjid itu maju dari jadwal yang sudah ada, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masjid itu di luar bulan Ramadan maju, kira-kira begitu ya, maju barang 2-3 menit itu. Tapi kalau bulan Ramadan tepat, ya harus ikut, gitu ya. Gitu. Jangan kemudian dipahami, nggak usah ikut masjid tersebut, dia masjid itu biasanya maju, gitu ya. Diperhatikan kalau Ramadan tepat waktu, ya kita ikuti, gitu ya. Jadi yang jadi patokan kita ya itu adalah jadwal yang kita sudah dapatkan. Demikian. Masih ada lagi Ustaz terkait imsak tadi dari Pak Sulistyo. Terkait batas waktu imsak tadi, PP Muhammadiyah memundurkan waktu imsakiyah sekitar 8 menit dari jadwal Kemenak. Mohon arahan menyikapi hal ini dalam puasa kita nanti, Ustaz. Monggo ya, Ustaz. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagi kalangan Muhammadiyah ya, ini istihad ya, ukurannya sama. Ukurannya apa? Tulu'ul fajr. Itu ukurannya ya. Jadi nggak boleh mundur dari tulu'ul fajr. Ini patokan ya, patokan. Kalau umpamanya maju dari tulu'ul fajr berarti belum masuk ya. Kalau mundur melewati tulu'ul fajr juga nggak boleh, gitu ya. Nah, sekarang apa patokan untuk menentukan tulu'ul fajr itu? Di situ ya. Jadi tulu'ul fajr sepakat. Siapa saja sepakat ya. Nggak boleh kemudian puasa ya ukurannya adalah terbit matahari, nggak boleh. Kalau itu nggak perlu kita ikuti, nggak boleh diikuti, gitu ya. Kalau ukurannya adalah terbit matahari atau ukurannya adalah 10 menit setelah terbit fajar, nggak boleh juga, ya. Jadi ukuran dari puasa baik Ramadan atau di luar Ramadan itu adalah terbit fajar shadiq. Nah, ukurannya itu yang kemudian ada perbedaan, ya. Sebagaimana perbedaan awal puasa, akhir puasa dan seterusnya, di situ ya urusannya. Nah, bagi yang mengikuti organisasi Muhammadiyah ya, monggo ya diikuti ya. Tapi kalau mau mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Kemenak, ya diikuti Kemenak, gitu ya. Jadi ini urusannya adalah urusan khilafiyah ya. Bukan kemudian kalau umpamanya puasanya ikut Muhammadiyah tidak sah, tidak. Ya, ini urusannya adalah urusan khilafiyah dalam hal menentukan kapan tulu'ul fajrinya itu. Gitu ya. Jadi bagi yang mengikuti Muhammadiyah ya, maka puasanya sah ya. Yang mengikuti debat puasanya juga sah ya. Nah, kalau umpamanya untuk kehati-hatian ya,
Nah, jadi makannya, minumnya itu diselesaikan ya lebih awal ya, tanpa kemudian mengatakan yang mengikuti Muhammadiyah tidak sah ya, tidak juga begitu. Jadi ini untuk kehati-hatian, boleh boleh saja begitu ya. Jadi monggo saja mau mantepnya dengan siapa, monggo silakan. Ini urusannya adalah urusan khilafiyah. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Monggo dimantapkan Pak, Pak Sulistyo yang ikut yang terakhir Ustaz ini sebelum kita tutup ada satu lagi mungkin kaitannya dengan apa pembatal puasa. Izin bertanya Ustaz, kalau puasa terus memakai obat tetes telinga, apakah membatalkan puasa atau tidak? Mungkin yang terakhir Ustaz sekaligus nanti penutup monggo. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ukuran yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk ke rongga gitu ya, melalui tenggorokan. Nah, itu nanti membatalkan puasa. Nah, perlu dipertegas apakah obat tetes telinga itu masuk ke tenggorokan apa enggak ya. Kalau masuk ke tenggorokan maka itu membatalkan puasanya ya. Itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ukurannya adalah itu. Kecuali itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ya. Kecuali ya kira-kira ya. Ini karena darurat. Kalau tidak itu jadi sakit kira-kira ya. Nah, itu bisa dibatalkan dan pembatalnya tidak mengapa nanti kemudian diganti dengan hari yang lain di bulan di luar bulan Ramadan ya. Jadi sekali lagi ukurannya itu adalah apapun yang masuk ya, kecil atau besar, padat atau cair, gitu ya, masuk ke tenggorokan maka puasanya batal. Kalau itu dilakukan dengan sengaja. Ya. Nah, kalau itu dilakukannya karena alasan-alasan tertentu ya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sakit, maka batalnya puasa itu tidak berdampak pada dosa. Gitu ya. Tapi kalau itu dilakukan tanpa ada alasan, iseng aja begitu, gitu ya. Nah, maka dia puasanya batal dan dia menanggung dosa. Karena apa? Karena tadi hadis Nabi SAW, man aftara, barang siapa yang membatalkan ya puasanya tanpa ada alasan, maka dia tidak akan bisa mengganti puasa setahun sekalipun dia akan lakukan. Jadi kalau umpamanya ya sekembali pada tema tadi, apapun yang masuk lewat tenggorokan, maka itu membatalkan puasanya. Ya. Nah, kalau dilakukannya karena ada alasan-alasan tertentu yang memaksa untuk melakukan itu, maka dia tidak berdosa dan puasanya diganti pada di luar bulan Ramadan. Tapi kalau dilakukannya itu tanpa ada alasan, ya, tanpa ada alasan, maka dia berdosa dan puasanya batal. Ya. Gitu ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah melakukan itu ya di luar bulan Ramadan dan kemudian tidak ada dampaknya, artinya tidak ada rasa tertentu di tenggorokan, ya maka nggak batal puasanya itu. Saya tidak tahu kalau tetes mata itu terasa. Tetes mata ya, tetes mata yang cair itu terasa pahit di tenggorokan. Itu pernah saya lakukan itu karena sakit mata. Nah, kemudian saya pakai tetes mata itu terasa pahit di tenggorokan. Ya. Nah, ini yang seperti ini itu bisa membatalkan puasanya. Itu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau batal, ya nanti diganti, tapi tidak berdosa karena apa? Karena sakit, gitu ya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang bisa sampaikan. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih jazakallahu khair Ustadz Ma'ruf Amari yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini di acara Ngopi Bareng EKADI edisi 28. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam menghadapi ibadah puasa Ramadan yang akan datang. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Ma'ruf Amari. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara Ngopi Bareng EKADI pagi hari ini dari awal sampai akhir insya Allah kita anggap cukup, dan nanti jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut bisa di grup WA Ngopi EKADI, dan insya Allah ini ada beberapa yang minta tadi materinya, nanti kita mohon untuk bisa di-share ke kita sehingga nanti bisa sampaikan kepada jamaah yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arab semuanya itu? Jadi Ustaz, tidak mengapa Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kami dari panitia EKADI DIY mohon maaf banyak kekurangan, banyak hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan ketemu di Kamis depan, masih di acara pra Ramadan. Insya Allah temanya masih tetap seputar bulan Ramadan. Pekan depan insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan hisab dan ru'yah, penentuan awal puasa Ramadan. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Rinto Anugraha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mohon maaf kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.